yang masih punya kolbu, coba sekarang tidak membayangkan diri lebih mulia dari yang di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Sudah belum? Sudah ya? Coba dalam hati katakan, ya Allah, aku belum tentulah lebih mulia dari orang di hadapanku, daripada orang di belakangku, orang di samping kanan dan kiriku. Coba katakan itu. Coba pejam matanya semua, pegang dadanya. Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, daku hambamu yang hina. Aku lebih hina dari yang di depanku, dari yang di samping kanan dan kiriku. Begitu juga orang yang di belakangku. Buka matanya. Nah, kalau takbir, mau takbir, ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah, aku hina, hambamu hina, hanya engkau yang mampu membersihkanku. Baru takbir, kecilkan diri, baru sah takbirnya. Allahu Akbar. Saya pastikan khusyuk walaupun cuma 1 menit. Lumayan. Belajar khusyuk. Nanti takbir lagi, merinding lagi. Takbir lagi, merinding lagi. Begitulah terus. Setiap hari takbir, merasa diri kecil, hina. Gampang kok ya? Gampang merasakan kehinaan diri. Coba sekarang pejam lagi matanya. Coba ikuti, pejam matanya. Coba bayangkan, hari ini ya Allah, mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram ya Allah. Aku tahu itu haram ya Allah, tapi aku menikmati ya Allah. Betapa munafiknya hambamu ini ya Allah. Buka mata lagi ya. Jangan lama-lama, ntar nangis semua, nggak jadi ngaji kita. Betul mata hari ini ngeliat yang haram? Sama, mata saya juga sama. Kita tahu itu haram, tapi mata kita manjakan, pakai ngeles lagi. Laka nazratul ula, bagimu pandangan pertama. Dilama-lamain pertama ya. Kita munafik. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Abu Hurairah, mengatakan, apa kata beliau? Aku bertemu sahabat Nabi, dan hampir setiap mereka merasa dirinya munafik. Loh, kok ada orang hari ini baru hijrah, baru ngaji, merasa dirinya lebih benar dari Ustaz Kiai yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ngabdi untuk. Aneh ya? Kok sudah mulai berani membid'ahkan guru yang dulu mengajarkan dia? Aneh. Kok sudah mulai berani mencari-cari kesalahan gurunya? Dia lupa kesalahan dirinya. Itu aneh. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka beliau ketika dibacakan surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau diterjemahkan secara bebas, kapan orang beriman itu kalbunya lembut sehingga tersentuh disebut nama Allah, tersentuh disebut nama Muhammad Rasulullah? Kapan? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri didengarkan bacaan ayat itu, dia langsung pingsan, berjam-jam baru bangun. Di satu riwayat disebutkan 2 hari dia baru bangun, pingsan. Ada orang begitu. Betapa kerasnya hati saya, hati kita semua. Dari tadi kita sebut nama Allah, kok enggak bergetar ya? Ya. Mungkin karena di mata masih penyimpan maksiat yang belum ditobatkan. Oleh karena itu, tobat mesti setiap saat, bukan lagi setiap hari, setiap saat. Bukan nanti, loh Buya, berarti taubat sambalado. Bukan. Namanya taubat tawabin. Apa arti taubat tawabin? Taubat orang yang mengulang-ulang tobatnya. Jangan tunggu nanti mau mati. Ada yang tahu matinya kapan? Mungkin nanti ada yang pulang
Allah cabut nyawanya di jalan, tiba-tiba tabrakan. Ada yang nggak nabrak, tapi dia nabrak pohon. Kawan saya salam-salaman, dia bilang saya pamit ya, maaf kalau jarang ketemu. Ternyata itu pamit terakhir. Malam-malam jam 3, mau menjelang jam 4 sebelum subuh, dia pakai motor pulang ke daerah Tangerang. Tiba-tiba dia nggak nabrak siapa-siapa, tapi dia nabrak pohon. Kepalanya retak pecah, pendarahan. Allah jemput. Tapi kami saksi semua dia orang baik. Meninggalnya di saat dia merindukan Allah dan Rasulnya. Ternyata dia kalau di motor nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kita lagi sholat pun gak ingat Allah. Benar. Gimana lagi makan? Gimana lagi jalan-jalan? Gimana lagi kawin? Rasulullah SAW ingat Allah fi kulli ahdan. Begitu kata Sayyidatuna Aisyah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih, hadis Bukhari bahkan ada lafaznya bahwasanya Rasulullah mengatakan, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasil hayy wal mayyit. Nabi itu ingat Allah setiap saat, maka ruhnya hidup, kalbunya hidup. Karena beliau mengatakan orang yang ingat Allah itu hidup, orang yang lalai kepada Allah itu bangkai. Betapa banyaknya orang hari ini bangkai berjalan. Bangkai berjalan. Wajar kalau kesambar setan. Wajar jika wajah sudah mulai berubah. Saudara-saudariku yang mulakan Allah, maka kita datang setiap hari kepada Allah. Satu makom aja diulang-ulang, makom taubat. Mau ngamalin? Mau ngamalin? Tidak pakai hitungan lagi. Cukup katakan, mata dipejam, dada kita pegang. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mataku, mata yang memandang kepada yang haram tapi menikmatinya. Ya Allah, ampuni pendengaran telingaku yang masih mendengarkan berita-berita gosip, mendengarkan aib-aib orang lain dan juga sangat menikmatinya. Ya Allah, astaghfirullah. Ampuni lisanku ya Allah. Kadang aku menyakiti saudara sendiri, kawan sendiri, tapi kami tidak merasa ya Allah. Astaghfirullah. Turun ke tangan ya Allah. Tangan kami pernah memegang yang haram, mengambil yang haram. Kaki kami ya Allah pernah melangkah kepada yang haram. Perut kami ya Allah pernah dimasuki makanan yang haram. Kemaluan kami ya Allah pernah menikmati terangsang kepada hal yang Engkau tidak ridhai. Dari ujung rambut, ubun-ubun, iktikadkan astagfirullah, mengalir ke wajah, astagfirullah, mengalir ke dada, perut, tangan, kaki, semuanya sampai ujung kaki. Mandikan diri dengan nama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pegang lagi dadanya. Ya Allah, di hati kami ya Allah ada nama selain Engkau. Ya Allah, di hati kami ada penyakit yang membusukkan hati ini, yaitu sombong ya Allah. Merasa lebih baik dari orang sekitar ya Allah. Merasa lebih alim daripada orang sekitar ya Allah. Merasa lebih dermawan dari orang sekitar ya Allah. Allahumma ya Allah, yang maha tahu busuknya hati kami, kotornya jiwa kami. Jika Engkau tidak membersihkannya ya Allah,
maka tiada lagi yang dapat membersihkannya, Allah. Maka malam ini ya Allah, dengan nama-Mu Ghaffar, Ghafur, Maha Pengampun, ampunkan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dosa yang zahir sampai dosa yang batin, dari dosa hati sampai dosa nafsu. Al-Fatihah. Ustaz mukanya. Ketika ada malaikat Munkar Nakir di kubur, di dunia, di bumi ada malaikat Raqib Atid berpasangan. Malaikat ini akan menulis dosa-dosa dari mata, dari telinga, dari kolbu. Jika hari ini tidak ada istighfar, maka berdasarkan hadis ini, saya saksinya dengan hadis Nabi yang sahih itu, dosa kita yang tadi siang insya Allah Allah ampun. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang meraba-raba, ini kok saya tidak tersentuh, teman saya tersentuh, kok teman saya nangis, saya tidak nangis. Tangisilah itu, ya Allah, temanku nangis, apa masalah hatiku sehingga aku tidak bisa tersentuh? Tangisi itu, Pak, pulang tangisi itu. Kawan kita merinding, kita nggak merinding. Tangisi itu, apa masalah hati kita? Apa masalah kolbu ini? Jangan-jangan kolbu ini sudah dikuasai selain Allah. Karena syaitan mengalir di semua pembuluh darah, dia bisa mengepung jantung. Harapan kita cuma satu, getarkan nama Allah di kolbu, maka semua syaitan akan kesetrum, dia akan keluar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, jika ada orang azan, maka syaitan lari dan dia kentut seperti orang masuk angin, dan kentutnya besar, kadang lebih besar dari toa. Yang dengar cuma ahli kasyaf yang kalbunya dibukakan. Tapi untunglah kita nggak diperdengarkan. Coba Bapak ini setiap kali azan dengar kentut setan, dengar kentut kawan aja kita jijik, apalagi kentut setan. Akhirnya dia cari tempat buang air kecil, yang tempatnya tertutup dan jauh. Disitulah mereka bersembunyi. Maka kalau masuk ke kamar mandi harus baca doa. Kalau berwudu mesti di kolbunya menyebut nama Allah. Kalau nggak wudunya ditemani seorang syaitan namanya walhan. Inilah yang membuat orang bolak-balik wudu bisa setengah jam. Ya, itu akibat masuk ke tempat wudu tidak baca doa, dan lagi wudu tidak menyebut nama Allah dalam kolbu. Bahaya, Pak. Coba saya tanya, kalau ada perintah di Quran wajib atau bukan? Di Quran dibedakan zikir pagi sore dengan zikir secara umum. Dalam surat Ahzab dikatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti wajib tak? Nabi tidak mau membebani sahabat, maka diajar mulai dari 10, 25, 33, 70, 100. Sayyidatuna Sofiyah 4000. Nabi ajar. Lalu Nabi ajarkan zikir tanpa batas. Tapi ada yang gagal faham, dikira zikir tidak boleh ngitung. Itu gagal faham, nggak ngerti hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi nyebut 33 ngitung nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Hitung nggak? Kata si ustaz, nggak boleh hitung-hitung zikir. Terus gimana hadis Nabi ngitung-ngitung zikir? Maka saya tanya, kalau Nabi zikir 33, kita kelebihan 1, bid'ah nggak? Karena kalau bid'ah finnar. Kullu bid'atin, tuh hafal semua. Kayaknya ini korban semua nih. Ada yang hore di belakang.
Kayaknya pengurus sama imam kita korban dinar-narkan sama orangnya. Saya mau tanya lagi, kalau kita zikir Nabi 33, kita baca 32, kurang 1, bid'ah nggak? Ya, mulai bingung. Mulai bingung. Angka 10, angka 25, 33, 34, 70, 100 itu contoh, 4000 itu contoh. Itu contoh aja. Boleh lebih, boleh kurang. Kenapa boleh kurang? Itu buktinya Nabi pernah baca subhanallah ba'da salat cuma 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Sesekali amalin itu. Ya Pak Imam ya. Nanti kalau ba'da salat, terutama zuhur. Zuhur itu bacanya jangan cepat-cepat, tapi lama. Subhanallah, subhanallah. 10 kali cukup. Amalkan sunnah di Sahih Bukhari. Nabi mengulang-ulang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ba'da salat cuma 10. Sesekali kalau waktu agak luang 25, ditambah tahlil la ilaha illallah 25. Hadis riwayat Imam Nasai dan hadisnya sahih. Tuh ada Pak dalam hadis tahlil subhanallah, subhanallah, subhanallah 25. Alhamdulillah, alhamdulillah 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar 25. La ilaha illallah 25. Kalau 4 ini 25, jadi berapa? 100. Boleh lebih? Masuk neraka loh. Nabi cuma kasih contoh. Seandainya lebih 1 atau lebih 1000 itu bid'ah, maka Sayyidatuna Safiyah ahli bid'ah. Abu Hurairah itu kalau zikir tiap malam 12.000. Ayo, ada yang bisa zikir 12.000 tiap malam? Ada ya? Ada. Benar. Sekarang masih ada ilmunya. Itulah ilmu yang diturunkan kepada tarekat-tarekat sufi. Kita taunya tarekat gila, ya. Nggak begitu cara memahami, nggak ngerti, uskut diam. Ada kok dalilnya itu. Maka menghitung zikir itu bagian dari sunnah. Sunnah ini yang melakukan orang-orang torikoh. Kalau kita nggak sanggup melakukan, jangan bilang masuk torikoh gila. Cuma karena ada mantan dukun atau mantan orang kebatinan belajar tarekat gila. Kawan saya S2 gila Pak. Mau bilang masuk UIN Jakarta gila. Gimana? Ada orang menikah stres, enggak? Kita mau buat kaidah jangan menikah nanti stres, gitu. Kenapa orang nggak ada yang ngomong begitu? Tapi giliran belajar zikir terus ada yang satu orang oleng, kita pukul rata. Alhamdulillah saya belajar thariqah banyak. Bapak mau tahu thariqah saya apa aja? 1. Naqsyabandiyah, Khalidiyah. 2. Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Terus Syaziliyah, Aidrusiyah, Idrisiyah. Lalu mengambil aurat-aurat Tijaniyah. Apalagi? Ada lagi thariqah lain. Banyak, masih banyak. Ar-Razi gila nggak? Kalau ada orang gila dokter, antum jadi gila aja semua. Gimana Bang? Ada orang gila seganteng nih Bang? Serius amat dah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan sembarangan komentar. Hati-hati. Allah melarang dan mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar kalau enggak paham. Termasuk ngomentarin orang yang khuruj 3 hari. Kalau enggak mau keluar, enggak usah keluar, enggak usah bicarain orang.